Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Yang baru ketemu di channel Pijat Pak Igit. Mungkin kali ini Pijat Pak Igit mau kasih beberapa tutorial, khususnya tutorial untuk gangguan pernapasan. Nah, gangguan pernapasan ini sangat rawan. Tentunya sistem pernapasan ini juga terdiri dari beberapa bagian anggota tubuh. Kita mulai dari hidung, ya, mulut, terus rongga sinus. Banyak lagi rongga-rongga yang lainnya, juga trakea, ada bronkus, dan bagian yang terpenting paru-paru. Selain itu juga di titik-titik itu tadi, di bagian itu tadi juga ada terdapat pula ada pembuluh darah, diafragma, pleurial, selaput paru-paru, namanya pleurial, juga alveoli. Alveoli ini kantung udara. Nah, ada baiknya kalau mengalami gangguan pernapasan, mungkin gangguan pernapasan itu bisa dikatakan asma, bronkitis. Kadang asma itu terjadi ketika saluran pernapasan membengkak, juga menyempit. Nah, ya, bisa juga faktor genetik. Begitu juga bisa yang namanya itu gangguan asma, juga bronkitis. Bronkitis ini terjadi karena infeksi ataupun peradangan pada bronkus paru-paru, ya, bronkus. Nah, yaitu saluran pernapasan yang menyambungkan tenggorokan dan paru-paru. Biasanya disebabkan virus, juga bakteri. Kalau bakteri mungkin masih bisa kelihatan, kalau virus nggak kelihatan, ya. Maka dari itu sekarang kan mungkin banyak yang mengalami gangguan, kadang-kadang sesak napas, gangguan nafas, auzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan itu bukan penyakit yang berbahaya sama sekali seperti virus-virus yang sedang beredar saat ini, ya. Untuk bisa mengatasi, juga mengetahui info lebih lengkap, ada baiknya yang pertama mengikuti, kalau zaman sekarang ini, ya, mengikuti peraturan pemerintah yang ada PSBB. Itu diberlakukan pertama pakai masker. Aku di rumah pakai masker kok. Terus jaga jarak, karena ada PSBB itu, ya, ada physical distancing, jadi pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Jadi atur jarak, butuh ya butuh, kita juga butuh berjalan-jalan, kita juga butuh belanja buat lebaran. Tapi keadaan kita kayak gini sekarang ini, jadi nanti dulu, yang penting kita utamakan kesehatan. Kalau kita mengutamakan kesehatan, mudah-mudahan dan insya Allah terus sehat, masih bisa menikmati lebaran yang akan datang. Allahu alam. Karena ini bentuknya virus, ya, kita nggak tahu virus itu kayak gimana, bentuknya yang digambarkan kayak paku-paku apa protein jenis paku, kita nggak tahu. Tahu nempel di hidung atau gimana, kita nggak tahu, ya. Dan itu tanpa gejala. Oke. Jadi kalau merasa ada gangguan sesak napas, batuk, pilek, ataupun gejala-gejala yang lainnya, bahkan virus corona ini tanpa gejala. Nah, kali ini Pak Igit mau coba kasih tutorial. Tutorial ini bukan tutorial khusus untuk penyakit corona, bukan. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa dipakai ke situ, ya. Mudah-mudahan bisa dipakai ke situ. Nah, kadang-kadang kalau musim kayak gini, ya, opsi pertama itu tadi, datang ke medis, periksa, lab swab apa periksa rapid, ya, boleh. Juga jangan datang ke tempat terapi. Terapi itu opsi kedua. Kayak tempat pijat Pak Igit gini, itu terapi opsi kedua. Setelah dinyatakan negatif tanpa virus corona, mungkin untuk mengantisipasi supaya nggak terjangkit virus yang berlebih, itu bisa langsung datang ke tempat terapi. Terserah mau terapi yang mana aja, sama aja, yang penting berkompeten, dia punya ijazah, dia terus terdaftar di dinas kesehatan daerah, ya. Oh, kok katanya males jalan-jalan Pak, jauh PSBB, jalan di blok. Ya kalau begitu kita lakukan terapi mandiri, ya. Nah, ke depan ini nanti Pak Igit mau kasih tutorial bagaimana caranya olahraga untuk mengolah pernafasan kita. Jangan diganti, jangan di skip, ya. Dilihat sampai habis satu persatu. Di sini ada beberapa titik. Yang pertama, titik olahraganya Pak Igit mengajarkan 8 metode nanti, ya, di video ini, ya, enggak video yang lain, ini video yang ini, ya. Terus Pak Igit juga memasukkan titik-titik refleksi, ya, titik refleksi. Ada 6 titik refleksi
dan insya Allah itu bermanfaat untuk pernafasan dan juga paru-paru. Diantaranya ada titik 48, yaitu titik refleksi yang terletak di L12 T3 punggung kaki. Kalau orang refleksi sudah tahu, tapi yang belum mempelajari refleksi lihat video ini dia mikir yang mana ya. Nah, tapi kalau orang refleksi berpari pasti hafal, ya. Terus jadi fungsi titik 48 ini dia punya untuk melindungi lapisan luar jaringan ikat, ya, di paru-paru. Juga ada lapisan tengah otot polos dan tulang rawan. Itu nanti yang dipijat ada. Itu titik ke-6 dari refleksi dan itu berurutan olahraganya dulu, ya. Itu dilakukan setiap pagi biar enak. Juga ada titik lapisan dalam jaringan epithelium bersilia. Epithelium bersilia ini penyaring udara, kantong udara yang bisa menyaring benda-benda asing masuk berikut lendir. Nah itu, nanti ada titik pemijatannya. Nah titiknya titik 48, tapi masih ada titik-titik sebelumnya. Kalau di skip videonya nggak ketahuan nanti, ya. Terus di sini terus. Nah habis ini Pak Sigit mau kasih tahu yang pertama itu olahraga ringan di pagi hari setelah bangun tidur sebelum sarapan. Itu kalau nggak puasa ya. Tapi kalau puasa kita lakukan olahraga sambil duduk. Kira-kira capek nggak Pak Igit olahraganya? Olahraganya nggak capek karena kita duduk. Cukup diam seperti ini. Kalau bangun tidur ya minum air putih 1 gelas, apalagi minum air hangat ya. Duduk dulu sahur sebelum sholat subuh minum air hangat. Itu untuk merilekskan otot fisikis yang kaku. Itu bisa ya. Nah sekarang Pak Igit coba kasih tutorial olahraga ringan sambil duduk, nggak usah kemana-mana. Apalagi yang punya gangguan napas. Kalau bergerak jinjit sembarang itu sakit, gitu. Malah nggak bisa punya napas panjang ya. Kasihan. Jadi sambil duduk, tapi insya Allah bermanfaat. Sambil duduk tegak kayak gini, yang pertama yang dilakukan itu kita mulai dari atas dulu ya. Dari atas untuk fungsi tenggorokan, kadang-kadang dibarengi batuk ya. Kita lakukan putaran pertama searah jarum jam sebanyak 10 kali ya. Seperti ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, itu hitungan bukan hitungan pas. Kalau hitungan pasnya 1 ketemu 2 ketemu 3 ya. 1 2, nah gitu. Nah setelah selesai sampai 10 kali sebaliknya berlawanan arah jarum jam. Itu gerakan yang pertama. Yang kedua putaran bahu ke depan dan ke belakang. Caranya gimana? Pegang bahu sebelah sini ya, seperti ini, putar ke depan. Ya, terus ini ke depan kira-kira 20 kali. Nah fungsinya Pak ya, Bu, fungsinya pernafasan kita itu butuh buka tutup ya, ekspirasi dan ekspirasi. Nah itu dia. Jadi perputaran ini melatih rongga ya. Ini melatih rongga, itu bisa. Jadi rongga dada itu dilatih dengan cara seperti itu tadi. Dan yang ketiga, sekarang yang ketiga ya, kita melakukan putaran pemijatan naik turun. Kita gunakan pemijatan di titik L1 akupresur ya. Titik L1 akupresur ini ada di sini kanan kiri. Nah, ya. Nih. Sama. Tapi pada saat kita dorong ke dalam, kita tarik nafas lewat hidung. Tarik lepas lewat mulut ya. Tarik lewat hidung. Lepas lewat mulut. Oke. Begitu terus berkali-kali, kurang lebih sampai 30 kali ya. Nah, fungsinya di dalam ilmu akupresur, L1 itu merupakan titik meridian, salah satu meridian paru-paru. Jadi itu bisa memperbaiki fungsi otot jaringan dalam bagian paru-paru. Itu yang nomor 3. Nah, yang nomor berikutnya, kita olahraga nomor berikutnya itu nomor 4 ya. Nah, yang keempat ini, olahraga diafragma. Diafragma itu ada di bagian sini. Diafragma itu pengikat bagian lambung. Caranya olahraga diafragma ya. Tangan kita dalam posisi seperti orang berdoa ya. Tepat ada diafragma ya. Pada saat terbuka kita buang nafas lewat mulut. Pada saat terbuka kita buang nafas lewat mulut.
ya. Tarik lewat hidung. Sampai betul-betul dalam terasa di sini. Ya. Lakukan ini sampai 30 kali. Kelihatannya sambil duduk ya, nggak kemana-mana, kelihatannya gampang. Dilakukan dalam waktu sampai 10 atau 20 kali, nanti Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua pasti akan berkeringat. Pasti berkeringat. Cuman duduk tapi bisa berkeringat. Nah, di situ. Ya, itu rahasianya olah diafragma. Dilakukan dengan benar setiap pagi. Itu yang keempat. Yang kelima kita lakukan pemijatan titik LI4 ya. Kalau sini LI1 terus turun meridian paru itu sama kiri kanan ya. LI4 kalau tangan kita lurus seperti ini adanya di sini titik. Nah, jadi kurang lebih dari L1 itu 1 jengkal ya. Dari L1 1 jengkal. Ini yang sebelah tangan yang kiri kita pegang dengan telunjuk tangan kanan ya. Telunjuk tangan kanan di daerah 1. Ini L4, LI4 ya. Terus berikutnya sama, tapi yang tangan sebelah sini pegangnya pakai jempol. Ini lakukan penekanan. Lakukan pernapasan naik turun ya. Pada saat naik tarik nafas. Pada saat turun buang. Naik, tarik, turun, buang. Naik, tarik, turun, buang. Ya, itu tadi salah satu bagian titik akupresur meridian paru L4. Itu juga bisa membantu pernapasan. Pijatan dari pertama sampai nomor sekian, nomor 5 itu kalau digabungkan terus menerus digabungkan, insya Allah dan mudah-mudahan hasilnya bagus. Ya. Ini juga bisa digunakan untuk dalam perawatan yang PDP atau ODP. Tapi ini belum pernah dicoba di dunia medis. Nggak ada salahnya mungkin kalau ada teman-teman dokter yang menyaksikan video ini bisa coba diperagakan. Juga sambil diteliti benar nggak pergerakannya atau titik-titiknya salah apa benar. Ya, kita bisa saling sharing. Oke. Terus berikutnya titik yang ke-6 ada pijat titik akupresur L7. L7 di mana? Jadi kita sambil duduk, nggak usah kok berubah tempat duduk ataupun pindah-pindah. L7 adanya di sini. Gimana caranya? Kanan kiri sama, tapi ini caranya bergantian. Kita mulai dari tangan kanan dulu. Kita masuk tangan seperti ini, seperti orang salaman. Nah, pijat L7, kita maju. Nah, seperti ini. Ini kalau Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua merasakan sakit di bagian sini, ya, itu berarti ada titik-titik yang memang ditujukan di titik tersebut itu bagian yang sakit. Karena ini juga termasuk bagian dari meridian paru. Tarik ke depan. Hitung sampai kurang lebih 30 detik. Ya. 1, 2, sambil maju mundur ya. 3, 4, ikuti irama detik. Ya, sampai kurang lebih 30 detik. Begitu juga yang sebaliknya. 1, 2, 3 sampai 30 detik. Itu yang ke-6. Ada lagi yang berikutnya yang ke-7 masih ada. Terus ini bertahap. Ini olahraga sambil duduk tapi enggak menguras tenaga yang berlebih, tapi bisa menghasilkan keringat. Ya, keringatnya juga enggak berlebih juga, tapi keringatnya cukup untuk menyehatkan, juga memperbaiki saluran rongga pernafasan. Ya. Nah, berikutnya yang nomor 7, kita turun ke bagian ST36. ST36 itu ada pas di bawah dengkul sini. Nah, ST36 ini kita tarik keluar ke dalam. 1, 2, sambil dipijat juga ya. Nah, sambil dipijat juga. 3, terus begini sampai 60 detik. Ya, 1 menit, Pak. Nah, nggak lama kan? Ya. Ini juga termasuk bagian dari meridian paru-paru atau khusus untuk penyakit batuk ya. Di ilmu akupresur. Nah, ini bisa ya. Oke, selanjutnya
turun, kita ukur 1 jengkal, ya. Kita ukur 1 jengkal, itu terus turun ke bawah. Nah, ke sini Pak, nih kira-kira. Oke. Ini ST40. Nah, ST40 adanya di luar. Caranya kita tarik ke dalam. 1, terus kita tekan-tekan seperti ini. Nah, pada saat tekan-tekan seperti ini, jangankan orang lain. Lawan saya aja keringetan Pak, nih gini. Nah, ya. Nah, gini terus ini kurang lebih 30 detik. Hitung sendiri dalam hati. Oke. Ya, ini itu untuk olahraga ringan kita. Nah, itu tadi 8 gerakan olahraga yang mungkin bisa dilakukan pada saat pagi dan sore hari. Kalau dalam situasi kondisi puasa, kayaknya lari-lari, jinjit, bersepeda itu untuk mengolah pernafasan kayaknya kurang ya. Nah, maksudnya kurang pas. Kecapean kan buka puasa nantinya ya. Jangan. Jadi jangan sampai batal maksudnya puasanya. Sayang-sayang ibadah itu penting. Ibadah yang utama nomor 1 ibadah. Ya. Terus setelah santai kita masih di tempat duduk yang sama. Kita tidak usah berpindah-pindah tempat. Tetap satu tempat yang sama. Ya. Terus kita lakukan hal yang seperti ini. Kita lakukan pemijatan titik refleksi kaki. Yang mana titik refleksinya? Oke ya, nanti Pak Igit tetap kasih tahu. Titik refleksinya itu ada yang pertama-tama dipijat titik nomor 6 dan nomor 7. Ya. Titik nomor 6 dan nomor 7 itu titik hidung sama leher, ya, titik hidung sama leher. Nih caranya nanti Pak Igit kasih tahu. Oke Pak ya. Oke, sekarang kita kembali ke titik refleksi kaki. Oke, ini refleksi kaki. Sekarang bagian kaki. Yang pertama itu titik 6, ya, titik 6. Titik 6 itu di sini titiknya. Titik 6 itu hidung dan titik nomor 7. Ya, ini titik nomor 7 sebelah sini ada di dalam sini jempolan nih. Nih, ya. Nih, Pak bagian sini ya. Ini titik nomor 7. Nih. Ini 7, ini 6. Titik nomor 6 apa Pak Git? Titik nomor 6 itu ya. Titik nomor 6 itu ini mengatasi hidung ya. Hidung itu baik itu sinusitis, mimisan, serta gangguan pernapasan. Nah, ini titiknya. Titik hidung ini bisa dipijat ya. Ini bisa dipijat. Berapa lama Pak Git? Nggak usah lama, 2 menit cukup ya. Ini titik ini. Sama juga titik nomor 7 ini sama. Ingat-ingat ya, 6, 7. Ini bagian yang pertama. Kalau mungkin di tempat terapi atau refleksi ini dilakukan titik pembuka dulu, seperti detoksifikasi padat, ya, detoksifikasi cair, titik pembuka tulang belakang, ya, juga semua titik-titik dari relaksasi, semua kalau di tempat refleksi dilakukan lengkap. Tapi karena ini mandiri dilakukan seperti itu. Titik 6 nomor hidung, 7 leher, ya. Nah, untuk leher ini fungsinya kadang-kadang kalau salah bantal, terus pernapasannya terganggu, ya ini di sini. Juga kadang-kadang tenggorokan, ya. Ini di sini. Oke, ini titik nomor 6 dan 7 itu yang pertama untuk refleksi. Nah, berikutnya setelah titik nomor 6 dan 7, kita pijat begitu selesai 6 7, kita pijat titik otot trapesius ya. Otot trapesius itu ini otot trapesius itu yang biasanya otot trapesius di bawah leher, pas di punggung belakang bawah leher ya. Ini untuk nyeri bahu, sendi kaku ya. Itu terasa pada saat kalau kita batuk gitu, terus kerasa kok ning pundak di bahu kayak sakit. Nah, ini titik yang dipijat ya. Ini sambil duduk nggak pindah kemana-mana. Pak Eki tetap di sini dari tadi, tidak pindah kemana-mana, ya. Sama kiri kanan nanti begini, ya. Ini namanya otot trapesius. Fungsinya itu tadi otot trapesius ini, ya. Otot trapesius itu pada waktu batuk. Ini otot trapesius nih, ini 11 nih, ya. Berapa lama? 2 menit. Ya, 2 menit itu berapa? Dalam 1 menit berapa detik? 60 berarti 60 kali 2 120 kali putaran. Oke, ini. Ya, titiknya ini. Ya, ada yang tanya Pak, yang mana? Ini. Dari titik nomor 11, ya, otot trapesius, kita turun ke bawah. Nah, otot sini. Ini, titik ini, seputaran ini. Ini titik nomor 14. Titik nomor 14 ini,
kalau di dunia refleksi, kalau orang refleksi tahu, ini titiknya di L23 T2. Ini titik paru-paru ataupun bronkus ya. Fungsinya titik ini itu mengambil oksigen ke dalam darah dan melepaskan karbon dioksida. Nah ini loh. Nah, ini. Berapa lama waktunya? Sama 2 menit. Ya, nggak lama kan? Nah, daripada Anda ada kerjaan, nah ini loh. Nah, nih, ya, ini sampai 2 menit. Ini namanya titik 14, ya. Letaknya di L23, ya, letaknya di L23 T2. Apa sih L itu longitudinal, T itu transversal. Itu kalau bahasa refleksinya ya. Dari titik 14 kita turun ke bagian sini. Nih. Ini titik saraf lambung. Kenapa kok titik saraf lambung sama gangguan pernapasan, apa hubungannya Pak? Ada. Kenapa ya? Setiap orang batuk itu bawaannya mesti emosi, ya. Setelah emosi itu yang namanya orang emosi kan jengkel. Jengkel itu kesal, ya. Kesal itu pasti bawaannya kepingin marah-marah. Pokok orang yang di sebelahnya wes nggak bener kabeh, semuanya nggak bener semua, ya. Gitu kalau orang yang punya perasaan sakit badannya tidak sehat. Kita pijat di serabut saraf lambung. Fungsinya ini adalah relaksasi dari si penyakit gangguan pernapasan tersebut atau batuk tersebut. Fungsinya banyak Pak, banyak kalau ini ya. Ini fungsinya banyak sekali. Ketegangan saraf, otot kaku, bangun tidur ini bisa, ya. Ya ini titik nomor 20. Nah, oke. Ini letak posisinya L2 T3. L2 L ya. Ini garisnya L2-nya sini, ini T3-nya, T-nya ini 3. Ah, ini. Iya, ini terus 2 menit ya. Oh, enak. Sip. Ya, setelah itu ini masih terus berlanjut. Nanti bagaimana cara cepatnya kita gabungkan ya. Kalau pakai ini Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua mungkin bingung kalau pakai alat GoVa ini ya. Nanti kita pakai tangan aja. Nah, berikutnya kita beralih ke titik yang namanya titik 43 ya. Ini untuk sesak nafas ataupun asma. Ini loh Bu, Pak, teman-teman. Nah, ya Pak ya, iki titik 43. Iki yang punya sesak nafas, batuk ya, pijat ini. Ini bisa ya. Terus pindah. Nah, ini yang namanya saya sebutkan pertama tadi, titik 48. Nah, titik 48. Titik 48 ini loh. Nah, setelah jari-jari. Nah, ini titik 48 ini ya. Itu fungsinya banyak sekali ya. Ini tenggorokan juga saluran pernapasan. Posisinya L1 2 T2 punggung kaki ya. Lapisan luar untuk jaringan ikat, lapisan luar untuk polos tulang rawan juga otot polos, lapisan dalamnya jaringan epitelium beresilia atau penyaring udara. Nah, ini di sini. Ini loh di sini nih. Ini lah 48 ya. Pintar. Nah, ya. Ini 48. Nah, setelah itu bagaimana cara langsungnya? Nggak usah pakai ini. Kita mulai dari titik yang pertama tadi, 67. Sambil duduk ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Pokoknya hitung sampai selesai. Pindah tangan ke sini. Tangan 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Turun ke bawah. Terus hitung tuh 2 3 4 5 sampai dengan selesai. Ya, 60 kali 2. Nah, 30 kali terus ya. Terus turun ke bawah sini lagi. 1 2 3 4 5. Apa pindah-pindah tangannya enggak kan? Mudah loh. Nah, terus ini, terus nanti pindah lagi ke bagian belakang. Nah, tangan ini tetap loh di belakang. Ini sambil sini pijat, sini dipijat. Nah, ini enak. Tuh, depan belakang pijat, maju mundur kena, ya. Ya, kayak terus, ya. Terus ke bagian sini. Kita tarik tangan yang ini, cukup satu tangan. Sambil gini aja. Nah, yang ini nggak tahu bisa ngapain, garuk-garuk, ada laler apa ada semut nyamuk bisa di. Nah, yang ini. Oke. Jadi itu sekian dari saya dan terima kasih. Mungkin itu tadi bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan
bisa kita jadikan referensi untuk kita bisa tetap sehat. Tentunya jangan lupa like, subscribe, share, komen. Yang baik-baik aja komennya. Di subscribe ya Pak ya. Siapa ngerti ada berita selanjutnya, sampai yang tahu duluan. Klik loncengnya juga, jangan lupa. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jaga kondisi.